Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Mapolda Jawa Barat pagi tadi. Mereka diperiksa untuk diklarifikasi terkait pasal 221 tentang obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan. Dari 5 terpidana, hanya 4 pihak keluarga yang dipanggil penyidik Polda Jabar hari ini. Ditemani oleh kuasa hukum, keempat keluarga terpidana tiba di Polda Jawa Barat sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut pemeriksaan terhadap keluarga terpidana dilakukan untuk mengklarifikasi terkait pasal 221 tentang obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan. Selain ke Polda Jawa Barat, tim kuasa hukum terpidana juga mendatangi Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham untuk bertemu audiensi serta memasukkan surat permohonan untuk menemui terpidana di Lapas Bandung. Dalam kaitan bahwa jangan sampai terjadi lagi 8 tahun yang silam, kejadian 8 tahun silam terjadi. Kami mohon bantuan dari Komnas HAM, teman-teman Komnas HAM untuk memantau kasus ini selama mereka dijadikan saksi, bahwa mereka bisa secara bebas, mandiri, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan dalam menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu aja harapan kami. Bang, supaya pemeriksaan nggak didampingi sama penasihat hukum atau gimana nih para 5 terdakwa itu? 5 terpidana. Terpidana ya. Ya, kalau dulu kan bukan kami ya. Oleh karena kami belum tahu, makanya ini yang kami lagi telusuri. Tapi setelah ditangani oleh kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, tentu kami ingin menempatkan kasus ini pada tempatnya, bahwa ini harus kita selesaikan secara hukum. Ya, suka tidak suka ya seperti yang sering kita sampaikan, ini sudah inkrah, sudah mereka divonis, ya kan? Seumur hidup, ya tentu untuk menyelesaikannya ya kita tidak ada jalan lain kecuali dengan cara hukum, kan gitu kan, cara hukum ya, supaya karena negara kita negara hukum, kan gitu. Demikian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, langsung kita sudah bergabung bersama dengan Irfan Budiawan yang berada di Polda Jabar, serta Jen Cahyani di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Gambir, Jakarta Pusat. Baik, kita ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, bagaimana jalannya pemeriksaan keluarga terpidana kasus Vina dan Eki di sana? Ya, Galuh dan juga pemirsa, proses pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan keluarga dari terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki saat ini masih berlangsung di dalam gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, di mana keempat saksi yang merupakan keluarga dari keempat terpidana yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, yakni Bapak Kosim selaku orang tua dari Eko Ramdhani, lalu juga Hasana orang tua dari Hadi Saputra, lalu juga Bapak Muran orang tua dari Eka Sandi, dan juga kakak dari Jaya yakni Madlana yang hadir untuk memenuhi panggilan dari tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pemanggilan sendiri berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah didapatkan oleh pihak keluarga kurang lebih 3 hari yang lalu, dan juga para saksi ini juga didampingi oleh kuasa hukum dari Pradi yang mendampingi para saksi dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik pada siang hari ini. Dan ada yang menarik dalam proses penyelidikan kali ini yang dilakukan oleh tim penyidik, di mana dalam surat pemanggilan ini tercantum adanya pasal 221 KUH pidana terkait obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Namun pihak kuasa hukum menyatakan belum mengetahui sebetulnya apa alasan dari tim penyidik mencantumkan pasal 221 KUH pidana tersebut dalam proses pemanggilan ini, dan nanti akan disampaikan pada saat selepas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di siang hari ini. Dan tadi juga disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukum menyatakan bahwa pihak kuasa hukum juga ini akan melakukan permohonan kepada Dirjenpas agar para terpidana yang saat ini juga ditahan di beberapa lapas di Kota Bandung agar bisa ditemui baik itu oleh tim kuasa hukum ataupun juga pihak keluarga, karena selepas pemindahan dari
Cirebon hingga ke Bandung ini, keluarga ataupun juga tim kuasa hukum tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan narapidana, termasuk juga untuk dimintai keterangan seperti apa pemanggilan yang juga berkaitan dengan pemanggilan yang dilakukan kepada keluarga dari para terpidana di siang hari ini. Untuk sementara demikian laporan dari Mapolda Jabar, kita kembali ke studio bersama Galuh. Ya, Irfan, terima kasih sudah melaporkan dari Polda Jawa Barat dan kita akan segera menuju ke Ditjenpas Kemenkumham di Gambir, Jakarta. Kita ada rekan Jen Cahyani di sana. Jen, dapat Anda laporkan bahwasanya saat ini Peradi juga melakukan pelaporan kepada Ditjenpas Kemenkumham. Apa saja agenda pelaporannya dan apa informasi terbaru yang dapat Anda sampaikan? Baik Galuh dan juga pemirsa, untuk saat ini tim Peradi atau Persatuan Advokat ini sedang menuju ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Tadi kami di Dirjen Pemasyarakatan sudah menanyai beberapa pokok yang dibawa mereka untuk audiensi di dalam bersama Dirjen Pemasyarakatan mengenai permintaan mereka untuk dipertemukan antara tim kuasa hukum dan juga keluarga para terpidana dengan para terpidana yang ada di beberapa lapas di Bandung. Pasalnya mereka belum mendapatkan izin atau belum diperbolehkan untuk bertemu dengan para terpidana untuk yang nantinya mereka akan dimintai keterangan oleh para penyidik, namun mereka belum mendapatkan akses untuk bertemu dan juga melakukan pendampingan, sehingga mereka tim Peradi, tim hukum dan juga Pusat Bantuan Hukum meminta bantuan kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk nantinya mereka memberikan atensi kepada UPT Lembaga Pemasyarakatan atau lapas di Bandung sana untuk memberikan izin bagi para kuasa hukum dan juga keluarga dari terpidana untuk bertemu dan juga melakukan pendampingan untuk menemui para terpidana untuk nantinya mereka sebelum memberikan keterangan kepada para penyidik. Dan saat ini tim Peradi bersama Pusat Bantuan Hukum menuju ke Kemenkumham untuk juga memohon yang sama, permintaan yang sama, yakni memberikan atensi kepada UPT dan pihak-pihak terkait agar mereka diperbolehkan untuk bertemu dengan para terpidana. Dan setelah nantinya dari Kemenkumham, tim Peradi ini akan menuju ke Komnas HAM untuk meminta bantuan pengecekan kondisi para terpidana yang ada di lapas di Bandung, karena mereka ini lapasnya terpisah ya, ada di beberapa lapas di Bandung, untuk melakukan pengecekan dan menghindari adanya tekanan yang didapatkan oleh para terpidana yang ada di lapas, untuk menghindari adanya kekerasan juga sebelum nantinya mereka memberikan keterangan terkait dengan kasus meninggalnya Vina dan Eki yang sudah terjadi 8 tahun silam di 2016 lalu. Dan hingga saat ini kami masih menunggu juga apa nanti hasilnya setelah mereka dari Kemenkumham, bagaimana audiensi yang mereka lakukan juga di Kemenkumham. Setelah tadi dari Dirjenpas, mereka menyatakan bahwa dari Dirjen Pemasyarakatan sendiri sudah menyetujui mereka akan memberikan atensi kepada UPT di Bandung, lapas di Bandung, untuk mengizinkan tim kuasa hukum dan keluarga bertemu dengan para terpidana. Saya kembalikan ke studio bersama Galuh. Jen Cahyani, terima kasih telah melaporkan langsung dari Gambir, Jakarta Pusat, dan juga sebelumnya ada rekan Irfan di Polda Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Ada pengacara Liga Akbar Yudi Alamsyah mengungkap adanya dugaan rekayasa dalam BAP Liga Akbar pada tahun 2016 silam. Menurut kuasa hukum, Liga Akbar juga sempat dihubungi ayah Eki. Menurut Yudi Alamsyah, apa yang telah terjadi dan disampaikan oleh Liga Akbar di BAP tidak sesuai dengan yang terjadi pada 2016. Sebab menurut Yudia, saat itu Liga Akbar hanya bertemu dengan almarhum Eki dan Vina di warung depan warung SMA 4. Yudia juga menyebut Liga sempat dihubungi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ada di tempat, nah sehingga Liga Akbar juga tidak bisa berpikir panjang dalam kondisi seperti itu. Makanya BAP itu sudah dirangkai oleh penyidik, ada tekanan seperti itu, alhasil ya tidak ada pilihan lain untuk Liga Akbar untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Bisa dikatakan bahwa ini adalah sudah rekayasa dari awal, atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari kronologisnya bahwa
penyidik juga sudah merangkai cerita itu yang disajikan dalam BAP yang harus disetujui oleh Liga Akbar. Sedangkan Liga Akbar sendiri sudah membantahnya dan menolak beberapa kali, akan tetapi penyidik dengan ancaman ataupun penekanan bahwa ada orang yang melihat di situ terhadap Liga Akbar, sehingga sampai dengan akhir BAP itu ya Liga Akbar menandatangani BAP tersebut. Pemirsa, jelang pra peradilan Senin depan, kuasa hukum Peggy akan melaporkan penyidik hingga hakim ke Mahkamah Agung dan KPK. Penyidik dan hakim yang akan dilaporkan merupakan mereka yang memegang kasus ini 8 tahun silam. Pelaporan dilakukan agar pra peradilan Peggy berlangsung dalam pengawasan ketat. Kuasa hukum yakin jika Peggy tak bersalah dan hasil pra peradilan akan membebaskan Peggy dari tuduhan polisi. Sementara pelaporan ke KPK dilakukan agar tidak terjadi kasus suap selama penanganan kasus Vina. Untuk mempersiapkan pra peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama, itu sudah dilakukan, bersurat kepada KY, memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati Badan Pengawasan Hakim, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses pra peradilan. Untuk mengantisipasi, untuk mempersiapkan pra peradilan ini. Pemirsa, satu demi satu saksi dalam pembunuhan kasus Vina bermunculan. Kali ini seorang pria bernama Rana yang menyaksikan kejadian memberi pengakuan baru. Ia menyatakan jika Peggy yang ditangkap polisi bukanlah pelaku sebenarnya. Kalau lewat gitu. Kalau ada kecelakaan kita kan tiap hari kan lewat Polsek Talun, mampir, kadang kalau ada bawa penumpang ya saya mampir tetap. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian enggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3, gitu kan di Bandung kan diketik langsung itu. Di BAP oleh polisi? Iya, di BAP polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang 2 kali. Bapak ikut sidang 2 kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapan dengan, kan ada yang sekarang ditahan nih Pak? Iya. Dihadapan dengan mereka? Dihadapkan. Nah, Bapak sendiri kan melihat nih, iya. 5 orang itu? 7. Bukan 7 orang, bukan iya. mereka ya Pak? Ya bukan ya, orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Bapak... Kan di Quran kitanya tuh. Oh, oke. Bapak yakin benar ya? Bukan 7 orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, iya. Bukan itu Pak? Bukan. Gunung berapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Selasa malam dengan luncuran awan panas setinggi 1,5 km. Dari data BPPTKG terjadi awan panas guguran pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat berdurasi 149,52 detik dengan estimasi jarak luncur 1.500 meter ke arah Kali Bebeng, Kali Kerasak, arah angin ke barat daya. BPPTKG juga mengimbau masyarakat agar tidak berkegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini siaga atau level 3. Sementara Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga terus erupsi. Kali ini pusat erupsi bukan pada kawah utama, melainkan pada rekahan yang terbentuk akibat erupsi bulan Januari 2024 lalu.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat Gunung Ile Lewotobi laki-laki mengalami 4 kali erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 600 hingga 700 meter dari puncak kawah. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Siang bersama Galuh Pandu dan Brimana Tenaya. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek langsung situasi jemaah haji di Mina. Usai mengecek kondisi jemaah, Menak juga melakukan lontar jumroh. Dengan berjalan kaki dari kantor urusan haji Indonesia di kawasan Syishia, Mekah, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek secara langsung situasi jemaah haji di Mina. Menempuh jarak sekiranya 3 km dan melewati terowongan Mina. Di sepanjang jalan, Menak pun mendengar cerita jemaah perihal fasilitas dan layanan petugas. Salah satunya terkait kondisi tenda di Mina. Kayak tadi misalnya saya mendapatkan aduan jamaah dari KNO, dari Maktab 63 kalau tidak salah, 63 atau 28 itu. Nanti coba dicek. Tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi. Kita mintakan kepada Masyarakat untuk tenda mereka kita pakai. Jadi kita tadi menggusur, hari ini kita menggusur tendanya perusahaan Masyarakat untuk dipakai oleh jamaah kita. Alhamdulillah bisa. Nah, ini kan evaluasi yang sifatnya responsif. Usai berbincang dengan jemaah dan petugas, Menteri Agama bersama rombongan kemudian melontar jumroh. Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama hingga 17 Juni, tercatat ada sebanyak 142 jemaah Indonesia yang meninggal dunia. Angka ini lebih rendah dari angka kematian jemaah pada 2023 yang mencapai 249 jemaah di hari ke-37 pelaksanaan ibadah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Suhud Nur Fadli. Ya, selamat siang Suhud. Bagaimana kondisi jemaah haji di hari terakhir mabit di Mina? Ya, selamat pagi waktu Mekah, Arab Saudi. Brimana dan juga Galuh dapat saya laporkan langsung dari akses terowongan Mina di kawasan Syishia, bahwasanya saat ini seperti yang ada di belakang saya, jemaah haji sudah selesai melaksanakan nafar tsani atau di hari ke-13 Dzulhijjah, dan sekarang jemaah haji sedang meninggalkan Mina menuju ke hotel di Mekah dengan menaiki bus yang ada di kawasan Jamarat Mina menuju ke hotel masing-masing jamaah. Berbeda dengan kemarin pada waktu 12 Dzulhijjah atau 18 Juni, di mana jalanan kota Mekah sangat macet akibat 77% jemaah haji mengambil nafar awal dengan hanya 2 malam mabit di Mina, sehingga jalanan sangat macet sekali. Berbeda dengan hari ini yang terlihat lengang dan kendaraan bisa melaju dengan lancar, sehingga jamaah bisa mengakses hotel dengan menaiki bus untuk menghindari kelelahan. Adapun selain itu, Brimana dan Galuh, dapat saya laporkan bahwasanya mulai 20 Juni atau besok, bus sholawat yang sebelumnya berhenti beroperasi akan kembali dioperasikan untuk melayani jemaah yang akan melaksanakan tawaf ifadah ataupun tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan atau pamitan sebelum nantinya jemaah pulang kembali ke tanah air. Adapun dapat saya laporkan bahwasanya pada 12 Dzulhijjah atau tepatnya semalam, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menggelar acara Haflul Hajj Al-Khitami atau semacam acara malam tasyakuran selesainya penyelenggaraan haji 1445 Hijriah yang dalam 2 tahun terakhir ini selalu diselenggarakan di tanggal 12 Dzulhijjah yang bertepatan dengan
jamaah nafar awal yang pulang dari mabit di Mina ke hotel di Mekah. Di acara tersebut juga diumumkan bahwasanya untuk tahun 2025 mendatang kuota jamaah haji Indonesia sebesar 221.000 jemaah. Hal ini langsung disampaikan kepada Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Adapun Menteri Agama telah mendapatkan informasi terkait kuota jemaah di Indonesia, menyatakan akan berusaha untuk mendapatkan kuota tambahan dalam jumlah yang tentunya terukur sehingga tetap mengutamakan kenyamanan serta kemaslahatan jemaah, mengingat kondisi di area Mina dan juga area Musdalifah serta Arafah saat ini terbatas, sehingga penambahan jumlah jemaah haji atau kuota akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan juga kemaslahatan jemaah, dan itu yang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dari Kementerian Agama. Adapun dapat saya laporkan juga Bremana dan Galuh bahwasanya untuk menghindari kelelahan setelah beraktivitas fisik yang cukup berat bagi jamaah haji Indonesia, diimbau untuk bisa beristirahat total sebelum nantinya melaksanakan tawaf ifadah ataupun tawaf wada sebelum kembali ke tanah air. Dapat saya laporkan juga bahwasanya sampai dengan 18 Juni tercatat ada 165 jamaah haji Indonesia yang meninggal baik di embarkasi maupun di tanah suci. Jemaah haji yang meninggal tersebut tentu saja sudah dibadal hajikan dan bagi keluarga akan mendapatkan santunan asuransi. Bremana Galuh. Ya, baik. Terima kasih rekan Suhud Nur Fadli melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Proses penyembelihan 72 hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat telah selesai pada Selasa sore. Daging kurban akan didistribusikan ke 25.000 jiwa yang berada di Jabodetabek. Pihak pengelola Masjid Istiqlal melakukan proses penyembelihan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta pejabat lainnya. Hewan kurban yang disembelih milik Jokowi berjenis simental dan milik Ma'ruf Amin berjenis limosin dengan berat masing-masing lebih dari 1,2 ton. Dari total 72 hewan kurban yang terdiri dari 60 ekor sapi serta 12 kambing telah selesai disembelih pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini pihak Masjid Istiqlal tidak akan membagikan daging hewan kurban secara terbuka kepada warga, melainkan akan dikirim langsung ke yang membutuhkan. Proses pendistribusian akan diberikan ke 225 proposal yang sudah masuk ke Masjid Istiqlal dengan jumlah jiwa sekitar 25.000. Jadi Masjid Istiqlal mendistribusikan hewan kurban ini dengan cara meminta mereka sebagian datang, sebagian kita antar yang dekat sekitar Istiqlal ini. Dari 225 proposal yang masuk, kalau kita hitung jiwanya itu ada 25.000. Berarti nanti itu diantar menggunakan mobil? Ya, sebagian mereka ada yang datang ambil, yang kita telepon, sebagian besar kita juga antar. Ismail menambahkan proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban tahun ini lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Julkarnain, iNews melaporkan. Menu yang satu ini nih bisa menjadi inspirasi Anda untuk mengolah daging kambing kurban, namanya sate saslik nih. Widih, seperti nama sebuah produk begitu ya. Tapi menu sate asal Rusia ini merupakan perpaduan daging dengan paprika dengan rasa yang sangat lezat. Jika Anda butuh ide baru untuk menyantap daging kambing, menu sate saslik bisa jadi salah satu pilihan tepat. Perpaduan gaya kuliner Rusia dan Indonesia ini bisa ditemui di sebuah rumah makan di Desa Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bahan-bahan yang digunakan yaitu daging kambing segar, bumbu kacang Nusantara, serta bumbu rempah pilihan. Dalam satu tusukan, daging kambing dipadukan dengan potongan paprika berwarna-warni.
Rasa segar dari paprika menambah kelezatan tersendiri di setiap gigitan. Saslik itu ada sebetulnya sate di luar ya. Sekarang dengan misalnya perkembangan zaman dengan anak-anak muda kita sesuaikan di sini tuh ada jadi kayak fusion lah gitu ya. Jadi ada sate kambing, kita pakai paprika semua. Emang juga sih bawa rasa yang lain ya. Jadi perpaduan antara daging dan paprika ya. Juga untuk kesehatan juga paprika tuh bagus gitu. Jika tertarik mencicipi, Anda bisa membeli satu porsi sate saslik dengan harga Rp90.000. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini masih soal makanan ya Galuh ya. Ini berawal iseng membuat puding untuk anaknya, seorang ibu rumah tangga di Kota Malang justru sukses menjadikan puding sebagai peluang usaha. Wah, dan bahkan kini sudah memiliki 18 orang karyawan pemirsa. Luar biasa ya. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Ya, akhirnya saya Brema Natera dan juga rekan saya. Saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah dapur bumbu puding yang berada di Jalan Janti Barat, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjung terus berdatangan untuk memilih dan membeli puding yang selalu tersedia. Usaha puding ini milik seorang ibu rumah tangga bernama Ira yang berdiri sejak tahun 2012. Bisnis bermula saat Ira membuat puding untuk anaknya dan diposting ke media sosial. Ira pun lalu mendapat orderan dari teman dan kerabatnya. Melihat respon yang baik, Ira memberanikan diri untuk berbisnis. Ia juga mengikuti berbagai kursus spesialis puding hingga puding buatannya semakin kaya rasa dan memiliki dekorasi topping yang kreatif dan estetik. Puding buah dan silky puding yang lembut dan lezat menjadi salah satu favorit pembeli. Karena waktu itu di Malang 12 tahun yang lalu itu saya rasa belum ada tart puding yang seperti ini. Jadi waktu itu puding itu masih kondisi yang di kap-kapan dan orang itu jualnya kayak titip-titip kayak di pasar, kayak di orang-orang jual kue seperti itu. Habis itu saya produksi dari permintaan pelanggan sih, Mbak bikin yang loyang gini dong, yang ada tulisannya gini nih. Akhirnya mau nggak mau saya harus belajar kan, yang awalnya cuma otodidak, akhirnya saya harus kursus untuk bikin puding yang seperti mereka mau. Dan saya lihat inspirasinya dari buku, dari internet. Waktu itu akhirnya saya menciptakan berbagai macam varian puding sampai sekarang. Dibantu 18 orang karyawan, setiap hari ribuan puding terjual. Harga puding yang dijual mulai dari Rp3.000 untuk silky puding dan ratusan ribu rupiah untuk puding tart. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.